Pembelian pesawat tempur baru merupakan salah satu program prioritas Kementerian Pertahanan saat ini dengan Dassault Rafale dan Boeing F-15 sebagai dua kandidat terkuat. Meskipun demikian, tantangan dalam pengadaan pesawat tempur bukan terkait dengan faktor eksternal seperti kemungkinan larangan ekspor dari Paris maupun Washington DC, tetapi faktor internal yaitu kapasitas fiskal pemerintah. Persoalan kapasitas fiskal sangat penting karena terkait dengan kemampuan berutang pemerintah sekaligus sektor mana saja yang menjadi prioritas belanja pemerintah. Meskipun sampai dengan tahun anggaran 2022, pemerintah diperbolehkan memiliki defisit APBN di atas 3% berdasarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan. Namun defisit tersebut mayoritas ditujukan untuk membiayai belanja pemerintah di sektor kesehatan dan ekonomi. Pada tahun anggaran 2021, defisit APBN diproyeksikan 5,7% dari produk domestik bruto atau senilai 1 kuadriliun rupiah lebih. Untuk itu dibutuhkan pembiayaan APBN melalui utang baik dari pasar keuangan, pinjaman lembaga finansial asing maupun pinjaman bilateral dan multilateral. Sebagaimana pernah disebutkan sebelumnya dari permintaan Kementerian Pertahanan kepada Bappenas sebesar 20 miliar US dollar untuk pembiayaan pinjaman luar negeri pengadaan alutsista periode 2020-2024, kapasitas fiskal pemerintah nampaknya hanya akan memenuhi pada kisaran 10 miliar US dollar saja. Tanpa adanya intervensi fiskal untuk pembiayaan pengadaan seperti pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hanya sedikit major weapon system yang dapat didanai dengan uang 10 miliar US dollar itu. Walaupun Green Book Bappenas telah dilakukan seleksi ketat terhadap prioritas pengadaan senjata yang mendapatkan komitmen pembiayaan, namun kapasitas fiskal pemerintah dalam mendukung pengadaan tersebut tetap jadi pertanyaan besar. Kembali ke adagium dasar perencanaan strategis, sumber daya pada dasarnya terbatas sehingga akan menciptakan terjadinya perebutan sumber daya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Penentuan program apa saja yang akan mendapatkan skala prioritas sumber daya merupakan suatu pertarungan sekaligus kompromi di antara para aktor politik di tingkat eksekutif dan legislatif. Kebijakan fiskal pada setiap sektor merupakan kebijakan politik yang melibatkan Presiden, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, dan Menteri Teknis. Alokasi anggaran untuk rencana pembelian pesawat tempur kini masih belum sepenuhnya aman walaupun sudah masuk dalam Green Book. Hal demikian terlepas dari apakah Indonesia hanya akan membeli Rafale atau F-15 saja ataukah Jakarta akan memboyong kedua tipe burung besi tersebut sekaligus. Putusan final pengadaan pesawat tempur berada pada Presiden dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Keuangan sebagai bendahara negara. Apabila Presiden memberikan lampu hijau pada Menteri Pertahanan untuk akuisisi pesawat tempur, maka Menteri Keuangan akan mencarikan dan menyediakan alokasi pinjaman luar negeri untuk pembiayaan program. Keputusan akhir akuisisi Major Weapon System diambil dalam rapat kabinet terbatas yang melibatkan menteri-menteri terkait. Dalam rapat itu, para menteri terkait akan menjelaskan argumennya kepada Presiden sebelum Presiden mengambil keputusan. Boleh jadi terjadi perdebatan hangat antar menteri, namun hal demikian wajar adanya. Nasib rencana akuisisi pesawat tempur untuk memenuhi target MEF 2020-2024 kini berada di tangan Presiden. Tanpa persetujuan Presiden, kontrak tidak akan pernah ditandatangani. Kita nantikan saja bagaimana sikap Presiden terhadap rencana pembelian pesawat tempur Rafale dan F-15.